Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah layang LRT Jakarta dengan pilar-pilar yang tinggi sudah berdiri di sepanjang Jalan Tambak. Nah, pilar-pilar ini menghubungkan nanti layang LRT Jakarta, stasiun Matraman dengan stasiun Manggarai LRT Jakarta. Walaupun sebenarnya layang ini tidak terhubung secara langsung dengan stasiun KAI ataupun KRL Manggarai yang nantinya menjadi stasiun sentral, namun terkoneksi lewat jembatan penyeberangan orang. Nah, sebenarnya di kawasan Manggarai sudah ada layang KRL yang cukup tinggi, sedangkan layang LRT Jakarta akan berada di atasnya kurang lebih 11 meter. Secara rancangan dan desain, di sini stasiun LRT Manggarai berada di ujung Jalan Minangkabau yang bertemu dengan Jalan Sultan Agung. Untuk bisa menuju ke stasiun KRL ataupun stasiun sentral Manggarai, itu akan melewati jembatan penyeberangan orang nomor 2 ini ya, ke arah halte Transjakarta Manggarai yang sudah memiliki JPO. Berarti akan ada JPO dari arah stasiun LRT Manggarai ke arah halte Transjakarta Manggarai. Dari desain yang kita bisa lihat di sini, untuk garis putus-putus yang berwarna biru, itu adalah akses yang menghubungkan tadi antara stasiun LRT Jakarta Manggarai dan stasiun Sentral Manggarai, yang kita ketahui nanti pada tahun 2025 Manggarai akan menjadi stasiun sentral, di mana kereta jarak jauh juga akan berada di sini. Dengan adanya kemudahan akses menggunakan LRT Jakarta, maka para penumpang bisa langsung ya menggunakan LRT Jakarta menuju ke stasiun Manggarai melewati JPO yang sudah disiapkan. Nah, secara posisi lagi kalau kita perhatikan, layang LRT Jakarta akan berada di tengah jalan ya, di median jalan, baik di Jalan Sultan Agung yang saat ini agak menyempit sampai ke arah halte Transjakarta Manggarai ya aksesnya. Perjalanan di sini kita akan lihat dari arah Pasar Rumput ya menuju ke arah Manggarai. Ini merupakan nanti akan menjadi akses utama ke stasiun sentral Manggarai, dan kemudian ada akses lainnya yaitu Jalan Tambak serta Jalan Saharjo ya. Untuk LRT Jakarta yang ada di ujung sini di sekitar Pasar Rumput sudah ditutup ya di kiri kanan, dan tadinya itu adalah lajur Transjakarta. Nah, area ini belum ada pekerjaan yang cukup signifikan karena yang kita lihat masih berupa ada pagar-pagar dan juga pembongkaran batu-batu kanstin. Biasanya untuk area yang sudah banyak pekerjaan itu seperti Jalan Pramuka, Pemuda, nanti akan diratakan semua ya, sudah berupa tanah. Bisa dimulai pekerjaan-pekerjaan bore piling atau pekerjaan penyiapan dari pondasi-pondasi yang akan menopang pilar-pilar yang akan terhubung satu sama lain membentuk jembatan layang. Persis di kanan kita ini akan menjadi lokasi stasiun LRT Manggarai. Nah, stasiun inilah yang akan terhubung ke halte Transjakarta. Di depan sana akan ada JPO ya, ataupun jembatan penyeberangan orang khusus di tengah jalan yang kalau kita lihat di desain. Jadi dekat pagar ini ada tiang-tiang JPO-nya sehingga bisa sampai ke halte ataupun juga terus ke stasiun sentral Manggarai nantinya. Bahkan yang di samping kita sudah bisa lihat mulai ada pekerjaan penyiapan dari mungkin struktur JPO yang akan menjadi penghubung. Nah, ini adalah halte Transjakarta Manggarai dan cukup banyak para penumpang yang kita lihat naik turun atau transit di sini. Di atas itu adalah layang KRL dan juga kereta yang akan menuju ke Manggarai. Berarti layang LRT Jakarta akan berada di atasnya lagi ya, namun tidak berada di sisi jalan yang kita lewati, tetapi berada agak sedikit ke arah pinggir sungai dan bertemu di pintu air. Nah, di area pintu air Manggarai kita belum lihat tiang ataupun pilar yang mulai berdiri seperti yang ada di depan sana. Akses ke stasiun sentral Manggarai yang kita lihat di sini perlu penataan ya, karena beberapa jalan
ya di sekitar Manggarai Utara itu dimanfaatkan untuk berjualan, kemudian ada yang dimanfaatkan untuk lahan parkir. Kita langsung melihat yang ke arah Matraman ya. Di sini pilar-pilar yang cukup tinggi sudah banyak berdiri. Yang di samping kita ini masih penyelesaian tahap akhir nampaknya dan sudah ada yang selesai. Area jalan yang ada di sekitar Jalan Tambak di sini badan jalannya dipergunakan untuk pekerjaan konstruksi sehingga menyisakan satu lajur saja yang dapat dilewati. Untuk mengamankan area ini ditutup dengan beton dan panel di bagian atas karena tentunya pekerjaan-pekerjaan konstruksi harus aman dan masyarakat dapat melewatinya. Yang jelas karena area ini menyempit maka akan sangat padat dan cukup macet ya, terutama di jam-jam pulang kerja kalau di sini. Sedangkan untuk yang jam pergi kerja, macetnya akan ada di flyover Pramuka ke arah Matraman ya. Tinggal satu tiang lagi di bagian ujung yang masih dikerjakan sisi atasnya yang nanti akan ada pierhead. Nah, harapan kita bersama untuk layang LRT Jakarta yang fase 1B ini segera juga dapat dilanjutkan menuju ke arah stasiun LRT Jakarta Duku Atas. Secara lokasi, stasiun akan berada di sekitar landmark ya, yang saat ini sebenarnya sudah ada jembatan penyeberangan multiguna ataupun JPM. JPM sendiri menghubungkan LRT Jabodebek dengan stasiun KAI KRL Sudirman dan juga MRT Jakarta. Plus sebenarnya di sekitar lokasi LRT Jabodebek itu juga halte Transjakarta Duku Atas 2 ya lebih tepatnya. Kemudian selain itu untuk menuju ke bandara sudah ada stasiun KAI kereta bandara di BNI City. Maka integrasi dari berbagai moda ya, apalagi kalau benar nanti dapat disambungkan fase 1C ke arah Duku Atas akan menjadi lengkap dan sangat memudahkan mobilitas warga baik untuk para pengguna MRT, LRT Jakarta, LRT Jabodebek dan BRT ya serta KRL di satu lokasi yang sama. Makin ke ujung sama ke arah stasiun Matraman. Oke, ini ada satu tiang lagi di bagian depan, besi-besi fabrikasinya sudah berdiri, kemudian disiapkan untuk pengecoran apabila sudah selesai penyusunan dari besi-besi fabrikasi sampai ke atas. Lokasi stasiun Matraman LRT Jakarta persis berada di sini ke arah Kali Ciliwung yang ada di depan sana. Pekerjaan yang kita lihat adalah pembuatan dari pondasi-pondasi ya, pilar-pilar yang akan menopang stasiun LRT Jakarta yang ada di Matraman ini. Nah, ini ada rotary drilling rig ya, berfungsi untuk mengebor tanah, kemudian memasukkan besi bulat ataupun casing dan dibor kembali sampai kedalaman tertentu ya. Kemudian hasil bor tanahnya dikeluarkan dibawa oleh truk-truk ya, lalu dimasukkan besi fabrikasi ataupun anyaman besi berbentuk bulat serta dilakukan pengecoran. Jadi di dalam tanah itu ada tiang-tiang yang dipancangkan, bagian atasnya akan dibeton ya sebagai pondasi untuk dipakai menyiapkan pilar-pilar layang LRT Jakarta yaitu stasiunnya. Nah, untuk jalur layang LRT Jakarta di sekitar flyover Pramuka tidak berada di sini karena sudah ada underpass ya, dan jalan di sini juga cukup menyempit, tapi berada di seberang kita di sisi selatan. Jadi nanti ada satu flyover atau mungkin jembatan layang untuk LRT Jakarta di samping dari flyover Pramuka, menyeberang dari JPO juga di sana ya, yang menghubungkan halte Transjakarta di kedua sisi. Satu lagi, kalau di sini posisi dari layang LRT Jakartanya harus crossing juga dengan flyover yang berbelok dari arah Pramuka ke arah Salemba. Kita akan putar balik untuk melihat lokasi yang ada di sisi selatan dari flyover Pramuka. Di sini sebenarnya ada trotoar ya,
lalu ada flyover. Kita belum tahu posisi dari pilar-pilarnya, apakah di sekitar trotoar atau di pinggir jalan ini. Kalau di pinggir jalan ini, maka lajur yang tersisa benar-benar menjadi sangat kecil ya. Nah, trotoarnya juga sudah lebar ya. Mungkin akan dibongkar atau bagaimana, kita belum tahu. Jadi layangnya akan berada di sini, posisi dari pilarnya nanti kita akan pantau bersama. Biasanya pagi hari untuk masyarakat yang akan menuju pusat kota Jakarta, dikarenakan adanya pembangunan stasiun di sekitar sini dan layang LRT Jakarta ya, ini di bawah adalah Kali Ciliwung, dibutuhkan kesabaran dikarenakan memang cukup padat karena di bagian ujung di titik pertemuan antara ujung flyover Pramuka ini kemudian Tambak dan juga ke arah Proklamasi itu hanya ada satu lajur kendaraan. Yang ingin ke Jalan Tambak dapat mengambil sisi paling kiri ya, seperti mobil yang ada di depan Silver, itu bisa langsung ada shortcutnya tanpa harus mengantri di depan, karena akan membutuhkan waktu cukup lama. Area ini juga ditutup dengan barrier beton dan panel-panel. Di bagian dalam seperti yang kita lihat tadi ada Niporlan, ini adalah rotary drilling rig. Jadi alat pengebor raksasa yang akan mempersiapkan tiang-tiang pancang sebagai pondasi dari pilar-pilar yang di sini adalah stasiun LRT Jakarta Matraman. Ada crane ya, crane ini berfungsi untuk memindahkan biasanya material-material terkait konstruksi ya, yang di sini berarti akan memindahkan casing ataupun pipa besi yang cukup besar untuk ditaruh di area yang sedang dibor ya, yang ini nih. Kemudian ada ekskavator, ini berfungsi untuk tanah-tanah yang dibor akan di loading ke dalam truk yang sudah ada di sekitar sini dan dibawa keluar area konstruksi. Karena kalau penuh sama tanah, maka nggak bisa melanjutkan pekerjaannya. Oke, ini yang paling ujung di pertigaan. Nah, area inilah cuman bisa dilewati oleh satu kendaraan. Dan di bagian dalam area konstruksi, kita lihat satu ekskavator sedang menaikkan tanah hasil galian ke dump truck. Ya, nanti dump trucknya akan keluar membawa ke lokasi-lokasi tempat penampungan dari tanah-tanah. Ini bukan tanah bekas sedimentasi yang bercampur pasir ya, tapi ini memang tanah yang berada di bawah jalan. Bercampur sampah biasanya tanah-tanah sedimentasi. Mungkin lokasi pembuangan atau penampungannya juga akan berbeda. Kabel-kabel udara yang kita lihat di sini masih ada karena SJUT mungkin belum semuanya ya untuk Jakarta. Mudah-mudahan kabel-kabel ini dapat direlokasi ke dalam tanah sehingga menjadi lebih rapi. Di beberapa lokasi di Jakarta memang sudah ada jalan-jalan yang bebas kabel udara seperti di sekitar Cikini, ya. Kemudian ada di sekitar Senopati, lalu di beberapa lokasi lainnya. Ya, mudah-mudahan menjadi lebih tertata, lebih baik. Kemudian kabel-kabel yang ada ini biasanya dikomunikasikan dengan operator ataupun para provider untuk dapat dimasukkan ke dalam tanah. Baik, kita kembali ke arah Jalan Tambak ya. Ini tadi ada sedikit di awal video kita. Dan Jalan Tambak sendiri yang kita lihat di sini pilar-pilarnya sudah berdiri hampir semua, karena tinggal dua pilar yang masih dalam pengerjaan, yang satu yang bagian ujung tadi ke arah Matraman yang benar-benar baru setengah jalan. Kemudian sama dengan sisi seberang ya dari Jalan Tambak, areanya menyisakan satu lajur saja bagi kendaraan yang melewati. Sini juga terdapat area yang bisa dipakai untuk mutar balik. Ini tadi shortcut. Kalau dari arah flyover Pramuka yang ingin langsung ke Tambak bisa keluar di sini di samping McDonald tanpa harus antri ya. Walaupun akan sedikit terdampak ya, mungkin akan tetap terdampak dari kepadatan, namun pada saat menuju sedikit lagi ke lampu merah sudah bisa melewati jalan memotong ini ataupun shortcut menuju ke arah Manggarai. Bagian dalam kita lihat ada beton-beton tadi ya, semacam mungkin girder namun nampaknya bukan. Kemudian untuk tiang-tiang yang sudah selesai di sini sudah ada yang dibuka, namun masih ada steger-steger juga
untuk akses ke atas ini mungkin untuk mempersiapkan nanti penyambungan dari girder-girder, apakah itu girder baja atau girder beton, kita belum lihat batang-batang girdernya ya, ataupun PCI girder sih namanya. Yang ini masih dalam tahap pengerjaan. Nah, akses ini yang ke arah Manggarai, di mana Manggarai akan menjadi stasiun sentral, dapat dibuat lebih baik lagi ya, ditata kawasannya sehingga lebih lebar dan lebih nyaman untuk dilewati. Berarti nanti akan ada satu pilar ya di sekitar pintu air ini dan cukup tinggi. Kemudian pilar itu akan tersambung dengan pilar berikutnya setelah rel kereta. Tadinya kita mengira ada satu pilar di sini ya, namun bukan itu. Pilar ini dipakai untuk manuver dari kereta-kereta jarak jauh ya, karena stasiun kereta jarak jauh akan berada di stasiun Manggarai. Jadi pada saat keretanya datang kembali lagi menggunakan trek yang lain, akan ke manuver trek terlebih dahulu dan pindah. Ini akses ke sisi timur ya. Pintu timur dari stasiun Manggarai saat ini di bagian tengah dipergunakan untuk parkir kendaraan bermotor roda 2, dan di bagian kiri ya atau di sisi utara ini dipergunakan untuk parkir kendaraan dan untuk berjualan. Mungkin memang karena di sini dulunya pasar, namun dapat ditata lebih baik lagi sehingga akses menuju ke stasiun ini lebih lebar ya, nyaman dan bersih. Saat ini juga ada tempat sampah ya di bagian kanan tadi yang kita lihat, dan biasanya ada mobil sampahnya. Selain kendaraan roda 2 yang kita perhatikan lagi, di sini juga ada kendaraan-kendaraan roda 4 yang parkir di pinggir jalan, bahkan di depan dari gedung baru stasiun Manggarai ya. Akses ke dalam stasiun saat ini melewati gedung lama ya, gate-gate-nya untuk bisa masuk ke dalam ada di sekitar gedung lama yang tersambung dan terintegrasi dengan gedung baru. Nah, ini adalah suasana di depan stasiun Manggarai ya. Sisi timur itu sudah ada renovasi dan juga revitalisasi. Sebenarnya ada taman yang lengkap, hanya saja tinggal area-area yang menyempit yang perlu diperbaiki. Sedikit kita melihat untuk secara keseluruhan ya, stasiun-stasiun LRT itu memang sedang dibangun. Kemudian yang jelas banget itu adalah perkembangan stasiun LRT Jakarta Rawamangun, Jalan Pemuda. Kemudian stasiun tersebut tersambung menggunakan layang LRT Jakarta yang kalau kita lihat di hari Sabtu kemarin kurang lebih sudah seperti ini, sudah tersambung secara sempurna. Girder-girder bajanya melengkung ya, ke arah stasiun LRT Jakarta Velodrome. Tinggal melakukan pengecoran ya di sisi atas dan bisa ditaruh rel. Nah, pengecorannya itu dengan cara sedikit melebarkan dari jalurnya. Jadi ada nanti rangka-rangka besi seperti yang di sana yang kita lihat untuk dibentangkan mungkin bondex, dan di atasnya lagi dipasang besi fabrikasi untuk penguat dan mengikat sebagai tulang-tulang beton dan dicor. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.